Tuhan menjelaskan cara-cara dan tahap-tahap untuk menuju beliau, yang mana kita dapat lakukannya dengan berdedikasi kepada beliau. Sangat mudah, sangat demokratis, dan Tuhan pada kesempatan kali ini memberikan banyak kompromi kepada kita. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Bhagavad Gita bab 12, sloka 8 sampai 11. Nah, di sloka ini nanti akan dijelaskan bagaimana kita untuk mencapai beliau. Sangat mudah ya. Ada 4 dijelaskan dalam sloka ini. Yang pertama adalah pemusatan pikiran. Nah, seseorang dikatakan dapat memusatkan pikiran apabila ia dapat sudah meredam segala keinginan, segala tindak tanduknya diserahkan kepada beliau juga. Jadi cara-cara ini dapat dilakukan dan dapat menuntun seseorang secara perlahan, terarah, dan pasti. Ini yang terbaik dan ditempatkan nomor 1 karena apa? Karena apabila seseorang dapat memusatkan pikiran secara langsung dan mantap, maka ia akan dengan mudah menuju Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini saya sudah gambarkan bintang-bintang di sini. Karena ketika seseorang dapat memusatkan pikirannya pada Tuhan, maka keajaiban dan kemukjizatan ia dapat peroleh dengan segera ya. Nah, ini yang terbaik. Kemudian Tuhan menjelaskan kembali, apabila kita tidak bisa melaksanakan nomor 1 atau memusatkan pikiran, maka kita dianjurkan untuk melakukan cara nomor 2, yakni dengan ilmu pengetahuan yoga yang penuh usaha. Nah, di sini juga disebutkan sebagai abhyasa yoga dalam penjelasan nomor 2 ini. Apa sih abhyasa yoga? Adalah melaksanakan suatu usaha dan disiplin. Jadi, kita telah menetapkan target pada badan kita. Misalkan kita harus bangun jam 6 dan langsung melaksanakan Surya Sewana atau bakti kepada Tuhan. Nah, itu harus didisiplinkan jam 12, setidaknya meluangkan beberapa menit untuk menghubungkan diri. Itu adalah bentuk disiplin dan mungkin juga bisa jam 6. Kemudian makan yang teratur dan makanan yang bersih, dan banyak hal lain lagi yang bisa dilakukan dengan penuh usaha dan disiplin-disiplin tersebut. Itulah yang dimaksud. Ini caranya lebih mudah daripada nomor 1 dijelaskan ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau yang nomor 1 dan nomor 2 tidak bisa dilaksanakan, cobalah melaksanakan cara nomor 3. Nah, apa sih caranya? Yakni, saya sudah menggambarkan kerja, ada tanda panah dan hasil yang dicoret. Nah, kita melaksanakan kerja, kan biasanya menghasilkan hasil. Nah, hasil ini kita ganti dengan Tuhan. Jadi kita bekerja dengan semangat untuk Tuhan itu sendiri, ya. Semangatnya adalah untuk Tuhan, bukan untuk hasil yang diperoleh. Karena ketika kita bekerja untuk Tuhan, hasilnya pasti akan luar biasa. Jadi jangan ragukan itu ya teman-teman. Nah, kita harus menjadikan Tuhan sebagai tujuan dan cita-cita akhir yang saya gambarkan dengan pencerahan dan tujuan yang sudah kita capai, visi yang nanti akan kita capai kalau kita sudah bekerja dengan menyerahkan atau untuk Tuhan ya. Ini sangat mudah dilaksanakan apabila nomor 1 dan 2 tidak bisa dilaksanakan. Yang keempat, yakni caranya adalah dengan melaksanakan kerja, kemudian dia menghasilkan hasil, hasilnya jangan sampai kembali lagi atau kita rasa kita yang menikmati sendiri gitu loh. Pribadi yang melaksanakan kerja. Tapi kita melaksanakan kerja, kemudian mendapatkan hasilnya kita serahkan kepada Tuhan lagi. Ya, berbeda dengan ini. Kalau ini kan kerja, tapi menghasilkan hasil, tapi kita ganti hasil dengan Tuhan. Tetapi kalau nomor 4, kita bekerja, kemudian menghasilkan hasilnya serahkan kepada Tuhan. Ya, teman-teman, seperti itu. Jadi efek atau feedback dari hasil ini jangan ke kita ya, jangan ke kita tapi ke Tuhan. Nah, kalau seseorang sudah bisa menyerahkan segala hasil perbuatan kepada beliau, maka segala rintangannya pasti akan terlalui dengan baik dan semuanya akan perfect bersama Tuhan.